Saya Sylvia Kartikaningsi dengan NIM A1D1191124 dari R004 semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menceritakan atau membacakan sebuah prosa cerita rakyat Jambi yang berjudul Putri Kusumba. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi syarat tugas saya dengan mata kuliah Apresiasi Sastra Anak. Mari kita simak video cerita berikut ini. Putri Kusumba. Alkisah, pada masa lampau di Jambi, hiduplah sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak. Perkawinan mereka yang telah berlangsung cukup lama, tetapi belum juga mendapatkan tanda-tanda akan kehadiran seorang anak. Meski demikian, suami istri itu tak pernah putus asa. Mereka terus berusaha, berupaya, dan berdoa. Pada suatu malam, pasangan suami istri itu mengalami mimpi yang sama. Mereka bermimpi didatangi seorang kakek-kakek yang tak mereka kenal. Bila kalian ingin memiliki anak, carilah rebung yang dililit ular sawah. Masaklah rebung itu dan makanlah. Niscaya apa yang kalian dambakan akan segera terwujud. Kata si kakek. Setelah berkata demikian, si kakek itu pun pergi. Keesokan harinya, pasangan suami istri itu saling menceritakan mimpinya masing-masing. Mereka merasa aneh. Mengapa bisa mengalami mimpi yang sama? Mereka pikir pastilah ini pertanda baik. Mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk si kakek. Ketika hari mulai terang, berangkatlah mereka menuju ke pinggir hutan yang banyak ditumbuhi pohon bambu. Ada yang tahu rebung itu apa? Rebung merupakan tunas bambu yang masih muda dan bisa dijadikan sayur sebagai pelengkap makanan nasi. Begitu sampai, mereka segera mengamati sekeliling persatuan rebung yang ada sambil berjalan menunduk. Mereka terus mencari rebung yang dililit oleh ular sawah. Tak beberapa lama kemudian, pasangan suami itu menemukan seekor ular sawah yang sedang meliliti tubuhnya pada serumpun rebung. Hati mereka melonjak kegirangan karena menemukan apa yang mereka cari. Sebaiknya kita bicara saja pada ular sawah ini, apa tujuan kita ke sini, kata sang suami pada istrinya. Sang istri hanya mengangguk setuju. Sang suami segera menceritakan mimpinya kepada ular sawah. Tak disangka ular sawah itu ternyata bisa bicara layaknya seorang manusia. Bila kalian membutuhkan rebung itu, ambillah. Tapi aku ingin membuat perjanjian terlebih dahulu denganmu, kata si ular sawah sambil mulai meregangkan lilitannya pada rebung. Perjanjian apa yang kau maksud? Tanya sang suami penasaran. Ular sawah itu mulai merayap mendekatinya. Aku ingin kau berjanji untuk menyerahkan anakmu padaku jika ia perempuan. Tetapi jika ia anakmu laki-laki, maka kau berhak memilikinya, kata ular sawah itu sambil mengangkat kepalanya menatap sang suami. Sepasang suami istri itu terkejut mendengar apa yang dikatakan ular sawah. Mereka tak menyangka ular sawah itu mengajukan syarat yang sungguh berat bagi mereka. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya sang suami menyetujui kesepakatan yang diajukan ular sawah. Baiklah, kami akan menyerahkan anak kami padamu jika ia perempuan, kata sang suami pelan. Kami akan menyerahkannya ketika ia berumur 7 tahun, tambahnya sambil menatap ular sawah. Meski terasa sangat berat, keinginan memiliki anak yang begitu kuat membuatnya memutuskan untuk setuju. Sang istri pun tak punya pilihan lain. Ia sependapat dengan suaminya. Pulanglah mereka dan membawa rebung itu seperti yang dimaksud si kakek.
Begitu tiba di rumah, sang istri langsung memasaknya dan menyantapnya bersama sang suami. Waktu terus berjalan. Pada suatu pagi, sang istri merasa ada perubahan pada dirinya. Ia mulai mengandung. Tak terasa, tibalah saatnya sang istri melahirkan sang bayi. Kegembiraan mereka akan kehadiran anak yang ditunggu mendatangkan kebahagiaan dan kesedihan. Mereka gembira karena harapan untuk memiliki seorang anak akan terwujud. Namun, mereka merasa sedih jika anak yang dilahirkan adalah perempuan. Mereka teringat akan kesepakatan yang telah dibuat dengan ular sawah tempo hari. Bayi perempuan itu diberi nama Putri Kusumba. Ia tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang lucu dan mengemaskan. Ayah dan ibunya semakin resah karena kini Putri Kusumba telah berumur 7 tahun. Tibalah saatnya anak itu diserahkan kepada ular sawah. Karena tak sanggup memenuhi janjinya, sepasang suami istri itu bermaksud mengingkarinya. Mereka mengurungkan Putri Kusumba di dalam rumah dan tak pernah ditinggalkan seorang diri. Mereka takut sekali jika ular sawah datang dan membawa pergi putri yang telah mereka sangat cintai. Pada suatu ketika, sang suami hendak pergi berlayar meninggalkan pulau tinggal mereka. Sebelum berangkat, sang suami berpesan kepada istrinya agar tak membawa Putri Kusumba keluar rumah walaupun sekejap. Jagalah putri baik-baik, jangan sampai ular sawah itu punya kesempatan untuk mengambilnya, kata sang suami dengan nada khawatir. Sang suami sebenarnya enggan meninggalkan istri dan anaknya sendirian, namun apa daya, ia harus mencari nafkah. Beberapa hari setelah kepergian suami, sang istri membawa Putri Kusumba mandi ke sungai. Sang istri lupa akan pesan dari suaminya. Ketika keduanya tengah asik bermain air, tiba-tiba datanglah ular sawah dan mengangkat Putri Kusumba. "Tolong Bu, tolong!" teriak Putri Kusumba panik. Sang ibu tak kalah paniknya. Ia segera menjerit meminta pertolongan, namun sayangnya tak ada seorang pun di dekat mereka. Ular sawah itu pun membawa Putri Kusumba pergi dengan cepat. Ular sawah membawa Putri Kusumba ke sebuah tebing yang menjorok ke laut. Putri Kusumba tak dapat berbuat apa-apa. Gadis kecil itu hanya duduk menangis sambil menatap perahu-perahu pelayan yang lalu lalang di bawah tebing. Ia sesekali berteriak minta tolong, namun bayangan dimakan ular sawah membuatnya mengurungkan niatnya. Ia hanya bisa berharap ayahnya lewat di situ dan menolongnya. Sehari-hari Putri makan buah-buahan yang dibawakan oleh ular sawah untuknya. Suatu hari ular sawah datang menghampiri Putri Kusumba dan bertanya, "Seberapa besar hatimu gadis kecil?" tanya sang ular. "Sebesar jeruk," jawab Putri Kusumba sambil menahan tangis. Beberapa hari kemudian ular sawah datang lagi dan bertanya kepadanya, "Seberapa besar hatimu seorang gadis kecil?" tanyanya sambil membawa Putri Kusumba buah-buahan. "Sebesar mangga," jawab Putri Kusumba. Ia berharap ular sawah itu segera pergi meninggalkannya. Ia sungguh ketakutan berdekatan dengan ular itu. Setiap hari Putri Kusumba senantiasa memandang ke bawah tebing. Ia berharap ayahnya segera lewat. Suatu hari, ketika tengah melamun, Putri Kusumba terkejut oleh suara ular sawah yang tiba-tiba sudah berada di sampingnya. "Hai gadis kecil, sudah sebesar apa hatimu sekarang?" tanya ular sawah dengan suara keras. Putri Kusumba kembali menangis ketakutan. "Sebesar kelapa," jawabnya di tengah isak tangisnya. Ular sawah itu pun gembira sekali mendengar jawaban Putri Kusumba. Sudah saatnya berpesta nanti malam," pikirnya senang. Ular sawah berniat mengundang ke 10 seekor ular temannya untuk beramai-ramai menyantap Putri Kusumba. Melihat ular sawah yang menyeringai ke arahnya, Putri Kusumba menangis semakin keras. Ia tahu kalau tak lama lagi dirinya akan disantap oleh ular sawah. Hari mulai senja ketika Putri Kusumba melihat sebuah perahu yang berada tak jauh dari tebing yang ia tinggali itu. Ia mengamati sosok seorang laki-laki di atas
dengan seksama. Ia merasa mengenali sosok yang pernah mendayung di atas perahu itu. Dugaannya benar, ayahnya yang tengah melaju di atas perahu itu sebentar lagi lewat di dekatnya. Putri Kusumba berteriak sekeras-kerasnya. Ayah, ayah, tolong Putri! Teriaknya berkali-kali. Sang ayah terkejut mendengar suara anak perempuannya berteriak minta tolong. Setelah memperhatikan keadaan sekeliling, sang ayah akhirnya menemukan tempat anaknya ia berada. Ia melihat Putri Kusumba tengah melambai-lambai tangannya dari atas tebing sambil teriak-teriak. Sang ayah terkesiap, ia memastikan bahwa anaknya itu tengah disandra oleh ular sawah. Tak mau membuang waktu, ia langsung mendayung ke bawah tebing hendak menjemput anaknya. Melompatlah kau ke sini, nak, teriak sang ayah. Ayah akan menangkapmu, tambahnya dengan suara tergesa. Meskipun takut, Putri Kusumba menuruti perintah ayahnya. Ia segera melompat dari tebing yang rupanya tak terlalu tinggi itu. Sekejap kemudian ia merasakan tubuhnya telah sampai dengan gendongan ayahnya. Ular sawah yang baru datang bersama ke-10 temannya terkejut melihat Putri Kusumba tak ada di tempatnya. Setelah mencari-cari, matanya menangkap sebuah perahu nelayan berisi seorang laki-laki dan seorang anak kecil dari kejauhan. Oh, santapanku lepas, teriaknya marah. Ia tahu bahwa anak kecil itu ada di dalam perahu bersama ayahnya dibawa pergi. Ke-10 teman ular sawah marah besar. Mereka merasa ditipu. Bayangan lezatnya menyantap daging manusia membuatnya mereka semakin murka. Entah siapa yang memulai, ke-10 ekor ular yang tengah kelaparan itu akhirnya menyerang si ular sawah. Mereka mengoyak tubuhnya dan menyantap dagingnya bersama-sama. Kini, Putri Kusumba kembali ke rumah dengan selamat, dan sejak matinya ular sawah, Putri Kusumba hidup tenang bersama ayah dan ibunya. Ketakutan akan kejaran si ular sawah itu pun telah sirna selamanya. Nah, pesan moral dari cerita Putri Kusumba ini yaitu, janganlah berjanji jika kamu tidak yakin bisa menepatinya. Dan saat berhadapan dengan masalah, jangan panik, bertindaklah tenang dan berpikir untuk mencari solusi yang terbaik. Itu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.